Memang jangka pendek itu ISG, technical rebound itu merupakan hal yang wajar ya, karena kita tahu ISG udah melemah sejak pertengahan September. Kemudian kalau kita lihat dari eksternal, data-data ekonomi yang dirilis dari Amerika itu menunjukkan tanda-tanda pelemahan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kita lihat bahwa ekspektasinya adalah The Fed akan cenderung tidak akan terlalu agresif untuk menaikkan suku bunganya ya. Walaupun kita lihat target The Fed untuk mengendalikan inflasi di level 2%-an itu masih ingin coba dikejar gitu ya dengan kuartal keempat terakhir ini. Baik, Mas Wisnu, kalau misalkan kita melihat begitu ya sentimen yang terjadi saat ini, bahkan Presiden Jokowi juga berulang kali selalu mengingatkan akan adanya ancaman krisis begitu ya. Dan ternyata kalau misalkan kita lihat IHSG begitu ya, artinya sentimen yang tengah dihadapi IHSG hari ini memang didominasi oleh eksternal begitu ya. Jadi artinya tidak ada sentimen dalam negeri yang ikut menopang pergerakan IHSG pada hari ini. Ya, kalau kita bicara jangka pendek, memang katalis-katalis negatif itu banyak dari eksternal ya. Kita ambil contoh misalkan dari Uni Eropa, yang kita lihat bahwa tren kenaikan inflasi di Uni Eropa itu sangat tinggi sekali. Misalkan data terbaru, inflasi mereka sampai di level 10%, yang itu merupakan level tertinggi ya. Kemudian kalau kita lihat dari Amerika itu 8,3, yang mana level tersebut merupakan level yang ekspektasi pasar masih melihat bahwa itu inflasinya masih cukup tinggi. Kemudian kita lihat juga bahwa berkaitan dengan energi ya dan pangan itu kita melihat trennya masih akan cenderung tinggi. Kemudian pengetatan kebijakan moneter dan capital outflow yang berpotensi keluar dari emerging market itu berpotensi untuk menekan dari capital market untuk jangka pendeknya. Oke, baik Mas Wisnu, tapi andai kita bicara ataupun mengamati begitu ya, memperhatikan terkait laju IHSG, sebetulnya resistensi IHSG agar tidak terjerembab jatuh lebih dalam lagi di bawah level 7.000-nya di tengah andai mengamati datanya capital outflow yang cukup deras terjadi, bahkan ada mengamati juga selama sepekan net buy-nya juga tinggi sekali di 200-an miliar rupiah begitu. Apakah Anda melihatnya IHSG masih mampu untuk kokoh di level 7.000-nya? Iya, memang beberapa hari terakhir level 7.000 itu merupakan level support yang kuat ya yang kami lihat ya. Dan memang untuk short term itu sebenarnya ada resisten yang akan diuji ISG yaitu di level 7.176 gitu ya. Namun kalau kita bicara middle term itu katalis dari eksternal masih berpotensi untuk menjadi pemberat untuk ISG-nya. Baik, Mas Wisnu, kalau misalnya kita lihat begitu ya, IHSG kebanyakan bertahan di level 7.000 begitu ya. Akankah IHSG kembali keluar dari level psikologis 7.000, Mas Wisnu, untuk kedepannya? Ya, kalau kita bicara ke depan tentu potensinya masih ada ya, karena kita tahu bahwa eh, mendekati akhir tahun itu ekspektasi dari tren kenaikan suku bunga Amerika atau The Fed itu kami melihat masih akan berpotensi hingga level 4%-an ya, karena kita tahu bahwa tren kenaikan inflasi ini masih akan cenderung berlanjut gitu ya. Walaupun data-data ekonomi yang terbaru bahwa dari pengetatan kebijakan moneter tersebut itu sudah mulai berimplikasi ke ekonominya, yang kita lihat trennya tidak begitu kuat dari sisi ekonominya. Namun kalau kita lihat dari tingginya harga energi, terutama kalau kita lihat crude oil, kemudian batu bara, itu potensi inflasi itu masih akan memungkinkan untuk terus terjadi. Oke, baik. Di tengah potensi kenaikan inflasi yang Anda katakan tadi begitu ya, tentunya masih akan terjadi, tapi andai kita mengamati juga pergerakan IHSG dan juga kalau dilihat secara historikalnya Oktober November itu transaksinya sepi-sepi saja, walaupun di Desember biasanya ada window dressing karena memang di Wall Street-nya juga ada Santa Rally begitu ya. Anda melihatnya apakah akan terjadi di tahun ini dan target dari Anda sendiri untuk level IHSG hingga akhir tahun nanti di level berapa, Mas Wisnu? Ya, kami melihat potensi untuk window dressing, kemudian Santa Claus Rally itu masih akan ada ya. Cuman kita lihat apakah implikasinya akan untuk akhir tahun itu masih di level 7.200-an. Memang masih optimis seiring dengan kalau kita lihat fundamental ekonomi kita yang eh, secara growth ekonominya masih tinggi di 5,44, kemudian rupiah di
15.190 hari ini yang sudah terapresiasi 2 hari berturut-turut. Kemudian surplus neraca perdagangan kita 28 bulan berturut-turut surplus. Kemudian kalau kita lihat mobilitas masyarakat semakin tinggi. Nah, memang kalau kita bicara domestik kita sudah sangat kuat gitu ya. Tapi memang tantangan-tantangan dari eksternal itu yang berpotensi untuk menjadi pemberat sebenarnya untuk